Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis sesepuh yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan salam sholawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat Allah dan mendapat syafaat baginda Nabi. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe ya. Oke, untuk para sahabat semuanya, tentunya dalam pembahasan ini mengenai elemen yang 4 unsur elemen dalam yang tentunya dimiliki atau sebagaimana kemampuan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Banyak yang mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang menguasai 4 unsur elemen. Elemen air, api, angin, ya, dan bumi. Itu bukan berarti Satrio Piningit ini mampu mengendalikannya. Semuanya itu tidak seperti itu. Karena memang semuanya itu atas ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang memang di situ menjadi suatu utusan, itu pasti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak diragukan. Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah menunggal kawula ing Gusti. Jadi artinya Satrio Piningit ini kedekatannya dengan Allah, hati Satrio Piningit itu dekatnya dengan Allah itu sangat-sangat luar biasa, ya. Tentunya sehingga apa yang diucapkan oleh Satrio Piningit ini pastinya itu tidak akan terhalang oleh siapapun, langsung menembus ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Satrio Piningit ini menguasai kun fayakun. Artinya ilmu yang memang spontanitas itu bisa terjadi, bisa kejadian, ya. Tetapi semua itu tidak semata-mata Satrio Piningit ini sumpah serapah, tidak semata-mata itu Satrio Piningit ini selalu menggunakan kata-kata menyumpahin orang supaya celaka. Itu tidaklah akan pernah. Karena apa? Karena kata-kata tersebut ini suatu malah dianggap bahwasannya itu adalah ujian bagi Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena apa? Karena juga Satrio Piningit ini tentunya merasa kok apa yang diucapkannya ini bisa terjadi. Kok apa yang dirasakan bisa terjadi. Ya. Sehingga apa? Ini menjadi salah satu ujian daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini dan suatu puasa, ya, sehingga Satrio Piningit ini tidak benar-benar, ya, yang artinya itu Satrio Piningit ini benar-benar menjaga lidahnya, menjaga perkataannya yang bisa itu kalau secara Jawanya itu adalah si lidah pahit, ya. Itu kalau menurut Ustadz Faizar itu ada jinnya. Nah, itu belum tentu semuanya, ya. Belum tentu, karena Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki makhluknya. Jadi terserah Allah dong, mau menghendaki siapapun terserah Allah. Ya, entah itu menjadi orang kecil yang bisa, ya, atau itu mengangkat Satrio Piningit itu juga kehendak Allah. Jadi tidak bisa diatur oleh manusia, tidak bisa untuk ditunjuk oleh manusia. Karena apa? Karena semuanya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka itu kita itu tidak boleh membenci orang, kita tidak boleh sumpah serapah kepada orang, kita tidak boleh menghinakan orang, apalagi orang yang tidak punya seumpamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk yang mencintai orang-orang yang tidak punya. Yang artinya ini di dalam yaumul hisab nanti orang-orang yang tidak punya ini tentunya itu paling cepat dalam yaumul mizan atau di hari timbangan atau di hari perhitungan. Itu. Jadi kalau menjadi Satrio Piningit ini atau mempunyai lidah pahit atau lidah api bahasanya atau ilmu sabdo dadi lah, ya, yang kita kenal itu tidaklah mungkin marah dikit
langsung sumpah serapah, tidak seperti itu. Kemarahan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini tentunya bukan karena Satrio Piningit itu dihina, diejek, itu tidaklah akan pernah. Walaupun selalu dihina, walaupun selalu dimaji, tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwasannya Satrio Piningit tidak akan pernah marah. Tetapi Satrio Piningit ini akan marah bila melihat penderitaan rakyat, sedangkan para pejabat itu duduk enak, mobil mewah, rumah mewah, istri banyak, itu seumpamanya ya. Apalagi dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Umat suruh sodako ke sana ke sini, umat suruh membantu pembangunan ini itu, tetapi dirinya itu melakukan suatu kemewahan di dalam kehidupan. Sedangkan rakyat itu mau makan kayak mau tidak kayak tidak pernah dilihat. Bahkan apalagi zaman sekarang nih banyak oknum-oknum yang kalau ada jamaahnya kaya itu dipepet terus ya. Kalau ada jamaahnya miskin itu duduknya di pinggir yang deket got, biasanya seperti itu. Nah, ini bukan masalah fitnah atau tidak fitnah. Ini adalah suatu nyata yang terjadi di dalam kehidupan akhir zaman, memang seperti ini. Ya. Contoh aja nih, kalau ada ustadz undangan nih ceramah, padahal setiap hari yang memimpin doa, memimpin tahlilan misalnya, memimpin sholat misalnya, atau mengurusin orang-orang yang di situ meninggal misalnya, begitu ada ustadz undangan, kiai yang selalu ada itu malah disingkirkan. Nah, ini juga terjadi karena pemahaman, padahal orang yang di situ diundang itu yang memang seharusnya ya dihormatin, tetapi tidak menyisihkan kiai-kiai yang selalu setiap hari itu melayani umat, melayani masyarakat itu. Nah, ini adalah yang tentunya bila mana sang kinasih Satrio Piningit murka itu bukan karena dirinya itu dihina, bukan karena dirinya itu difitnah, tetapi kemurkaan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini memang melihat kesemena-menangan terhadap umat, terhadap rakyat, melihat ketidakadilan di mana sulitnya orang-orang kecil itu menemukan suatu keadilan. Disinilah kemarahan, kemurkaan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini. Sedangkan efek daripada kemurkaan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini, tentunya alam ini akan ikut bergoncang. Di mana banyaknya gempa-gempa bumi, banjir bandang, angin lisus, gunung meletus, ya, banyak wabah-wabah penyakit. Itu salah satu faktor daripada kemurkaan Satrio Piningit, sehingga alam ini juga turut serta mempunyai dampak daripada kemurkaan, kemarahan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini melihat penderitaan umat, melihat penderitaan rakyat. Yang tentunya dengan hal itu bukan karena Satrio Piningit ini sumpah serapah, tidak, tetapi di dalam hatinya Satrio Piningit itu pasti akan mengkritik ya, atau membatin. Masya Allah ya, kok dunia ini sekejam ini. Masya Allah, pejabat ini kok setega ini. Nah, di situ Masya Allah, kiai ini, oknum ini kok seperti ini. Ya, Masya Allah, katanya pengayom masyarakat, tetapi seperti ini. Ini ya. Jadi memang banyak sekali ketidakadilan yang tidak terlihat oleh publik. Banyak sekali kesengsaraan rakyat, masyarakat yang tidak terekspor publik. Sehingga apa? Seakan-akan sejahtera. Padahal faktanya itu masih banyak
orang-orang yang karena lapar sehingga menjadi mencuri singkong, karena lapar sehingga menjadi pekerjaan yang tidak baik. Itu menunjukkan bahwasanya kesejahteraan yang ada di Nusantara ini memang hanya segelintir orang. Memang hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Itu juga banyak yang mempunyai narasi juga ya, karena tidak bekerja atau segala macamnya. Itu bukan seperti itu. Sedangkan daripada kalau kita melihat kesejahteraan, tentunya kita melihat daripada sumber daya alam yang ada di Nusantara ini seperti apa dalam publik ya, Freeport seperti apa ya, timah, tembaga, emas, minyak ya, belum pajak-pajak dari pekerjaan, dari banyak sekali sebenarnya ya sumber pendapatan negara ini. Tetapi korupsi ini yang tentunya menjadi musuh-musuh negara. Ini juga termasuk orang-orang korupsi ini salah satu yang membuat kemurkaan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini pastinya. Karena apa? Karena orang yang melakukan suatu korupsi ini tentunya itu adalah kejahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dosanya itu bukan hanya mencuri aja. Dosanya bukan hanya bohong saja, tetapi dosanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu sehingga apa? Dalam kemurkaan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang mempunyai efek yang sangat buruk kepada alam. Ya, karena itu memang antara keilmuan sabdo dadi, keilmuan kun fayakun, dan kedekatan daripada Satrio Piningit dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatu ibaratkan. Sehingga di mana Satrio Piningit murka, disitulah alam gejolak. Itu ya. Jadi itu menurut para narasumber, para spiritual, para orang-orang yang diperjalankan. Makanya itu jangan sekali-kali alam ini ikut murka, yang artinya bila mana kejahatan terus menerus semakin membesar, kejahatan ini mendominasi ada di kebenaran ini, tentunya ini akan sangat, alam ini juga tidak akan ikut diam ya, bergejolak terus, tentunya akan terus bergejolak, bahkan itu bisa lebih panas, lebih menggoncangkan, nantinya akan menimbulkan suatu goro-goro ini ya. Maka dari itu marilah kita senantiasa membenahi diri kita. Jangan kita suka mencela orang lain, jangan kita suka memfitnah orang lain, merendahkan orang lain. Karena apa? Belum tentu yang kita fitnah, kita rendahkan itu adalah orang yang bersalah. Tetapi itu kemungkinan besar juga bisa itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu maka dari itu jaga kolbu kita, jaga perkataan kita, janganlah kita saling menggunjing satu sama yang lain ya. Itu mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.